Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik banget nih, Oke. yaitu Bunda Leksam kita, Ibu Nisa Fadilah Kafa. Halo Ibu. Halo. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ah, Ibu kalau boleh tahu, untuk mengikuti Leksam itu kayak gimana sih? Pertama-tama kita juga ya sebagai pembimbing juga tidak saya jadi jadi pembimbingnya tidak, itu juga itu kan ditunjuk itu siapa yang jadi Bunda Leksam atau siapa gitu ya yang menjadi pembimbing literasi itu. Nah kebetulan kemarin itu sebenarnya bukan ibu yang ditunjuknya, sebetulnya itu Pak Diki yang ditunjuk, tetapi karena Pak Diki itu terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya, terus kan lagi CGP dulu juga waktu itu, jadi yang ditunjuk itu ibu gitu. Nah, Ibu kalau boleh tahu, kegiatan-kegiatan di Leksam itu kayak gimana aja sih? Di Lesam itu kan ada tantangannya ya, tantangan selama 10 bulan. Nah, di dalam 10 bulan itu setiap bulannya itu berbeda-beda. Misalkan yang pertama itu bulan pertama Januari mereview buku. Kita baca dulu buku, terus mereviewnya. Kita mendesain review bukunya yang sebagus mungkin. Nanti kalau udah semuanya, nah kita juga di sini tidak mengumpulkan itu saja. Nah, kita juga ada literasi kan di sini juga ya, setiap 1 bulan sekali hari Jumat Ya, ada literasi. Nah, itu kan ada videonya gitu. Itu nanti dikirim juga ke YouTube, terus dikirim linknya ke kabupaten. Kalau ini manfaat-manfaat yang bisa didapetin buat peserta Leksam apa aja? Banyak banget sih untuk menambah ilmu juga, kan baca ya, kalau baca itu kan membaca yang apa gitu, terus kita jadi tahu ya, menambah wawasan. Terus pokoknya untuk mengikuti Leksam itu sangat luar biasa. Pantesan kemarin juga pas acara puncaknya ya kayak rame-rame gitu di Seru gedung, banget. dapat teman baru, bisa Iya. sosialisasi. Itu kan sekabupaten semuanya SMP gitu, semuanya di situ. Nah kalau kita kan kabupaten itu ada SD, ada SMP. Nah kalau SD itu tempatnya waktu itu di Ciwidey. Nah kebetulan SD sama SMP itu dipisah kalau tahun ini gitu. Kalau SD di Ciwidey, kalau yang SMP di Gedung Toha kemarin di Soreang. Kalau kan SD sama SMP ada nih, kalau misalnya yang jenjang SMA ada nggak? Ada juga sih, tapi itu kan provinsi. Oh, jadi dibedain? Jadi Iya. tingkatnya provinsi bukan Iya. kabupaten lagi. Iya betul. Kayak gitu. Mungkin kita juga nanti bisa ya ikut di SMA. Kayaknya seru deh. Iya. Nah, Ibu selain Ibu menjadi Bunda Leksam nih, kita pengen tahu dong gimana perjalanan Ibu sebagai guru Indonesia, guru bahasa Jadi Indonesia. buat perjalanan Ibu untuk menjadi guru itu kayak gimana sih, Bu? Perjalanan ibu untuk menjadi guru itu ada sukanya, ada dukanya. Nah untuk sukanya ya ibu senang gitu ya, bisa ngajar banyak anak-anak gitu ya, bisa ilmunya dikembangkan lagi ke anak-anak. Terus kalau dukanya ya, kalau menjadi seorang guru ya, guru itu kan ada yang honorer dan ada juga yang ASN. Nah sebelum ibu menjadi ASN atau P3K, ibu kan baru ya, baru 1 tahun ibu menjadi Jadi baru? Iya baru. Jadi ibu selama di sini itu jadi guru honorer. Jadi Ibu pertama kali ngajar tuh langsung ke SMP ini atau ke SMP yang lain dulu? Iya. Sekolah. Ibu kan lulus itu tahun 2017 kalau S1-nya. 2017 itu lulus, terus tahun 2018 langsung ngelamar ke sini. Dan alhamdulillah diterima. Tapi ya ada suka ada dukanya sih gitu ya. Karena di sini kan juga banyak guru bahasa Indonesia gitu. Jadi ibu dikasih jamnya sedikit gitu. Kalau guru honorer kan dibayarnya per jam. Oh, Gitu. jadi sesuai jam. Ya sesuai jam. Nah, Ibu kalau boleh tahu latar pendidikan Ibu tuh sampai S1 aja atau misal ada lanjutan?
sebenarnya ibu tuh udah S2. Masya Allah. Hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat banget ya. Kalau boleh tahu ibu S1 sama S2-nya di mana ibu? Kalau S1 ibu di Universitas Islam Nusantara yang di Soekarno-Hatta. Nah, kalau S2-nya di IKIP Siliwangi yang di Cimahi. Ibu kalau boleh tahu nih kenapa ibu ngambil jurusan bahasa Indonesia? Maksudnya jadi guru bahasa Indonesia gitu. Karena waktu itu mikirnya pendek ya. Mikirnya pendek sekali gitu. Terus bahasa Indonesia aja gampang. Ternyata bahasa Indonesia itu tidak segampang itu. Jadi kelihatannya gampang gitu ya, Ya, tapi di kalian juga dalamnya kan kalau belajar bahasa Indonesia gampang gitu ya. Bahasa Indonesia. Baca, gitu kan. Iya, tinggal Tapi baca. kan kalau ada pertanyaan PG gitu, kalau ide pokok yang kayak gitu, kalian terkecoh kan? Iya betul. sering banget sih karena Sama itunya tapi beda kan? Nah betul. tapi kalau ibu waktu itu waktu belum bahasa Indonesia aja nih, pengennya ibu tuh jadi apa? Sebenarnya ibu pengen jadi guru BK sih. Sebenarnya Kenapa ibu? Alasannya? alasannya nggak tahu sih, senang aja gitu kalau lihat waktu dari SMP SMA gitu ya, ngelihat guru BK yang ngajar ibu gitu ya, senang aja gitu. Tapi kalau waktu udah lulus SMA daftarlah ke universitas negeri gitu ya, terus udah lulus gitu, emang sih kecewa gitu ya, sedih, kecewa. Terus kalau gitu udahlah kemana ya gitu. Pas lihat udah aja di situ yang dekat di Soekarno-Hatta, jurusan apa, lihat-lihat ada apa. Ini aja deh yang gampang bahasa Indonesia. Padahal tidak segampang itu ternyata gitu. By the way, ibu nih cantik nih, masih muda juga. Kalau boleh tahu, ibu udah menikah apa bagaimana? Alhamdulillah ibu sudah menikah. Alhamdulillah. Perjalanannya gimana ibu? Perjalanannya singkat saja. Singkat saja. Ibu waktu itu masih kuliah juga sih, masih kuliah waktu tahun 2017. 2016 ibu masih kuliah S1, tapi ibu udah ada yang datang nih ke rumah gitu. So sweet. Ibu tuh emang gak pacaran dulu sih. Jadi langsung dulu. Ya, jadi langsung aja ke rumah, langsung ya kayak taat gitulah gitu. Ibu sebelumnya udah kenal sama suami ibu yang sekarang belum? Nggak kenal, itu cuma 5 bulan. 5 bulan, tapi Dari pas pertama ketemu sampai nikah. Ketemunya gara-gara apa nih ibu, kita penasaran. Oh iya, gara-gara ibu kan jurusan bahasa Indonesia ya. Iya. Dia itu udah jadi guru bahasa Indonesia di suatu sekolah gitu. Nah, kalau menjadi guru kan, kalau mau ngajar kan kita praktek nih, praktek mengajar. Kita kan harus ada yang namanya RPP. RPP itu apa ibu? Kayak modul kayak gitu. Kita pembelajarannya kan kita ada dari kegiatan inti dari pembuka, kegiatan inti sama penutupnya. Itu harus sesuaikan sama itunya. Nah, ibu tuh minta RPP. Nah, disitulah ketemu. oh cinlok ya. Jadi cinloknya gara-gara kuliah. Ya, gara-gara kuliah juga sih. So sweet banget. Terus aku pengen nanya soal selain ibu ngajar di sini, ibu ada kegiatan-kegiatan lain nggak selain mengajar gitu? Kalau ibu kegiatan mengajar ya di sini, ini kan pembimbing juga ini ya, bengkel sastra ya. Ya betul. Terus literasi juga. Terus apa ya? Udah sih, itu aja. Kan ibu tadi membimbing literasi. Harapan ibu apa selagi menjadi pembimbing literasi itu apa? Harapannya ya bisa berkembang lebih baik lagi,
lebih semangat lagi untuk anak-anaknya supaya terus bisa membaca gitu. Untuk sekarang kan ini ya sama Bu Lisna di perpustakaan ada apa? Ada Perpustakaan online. perpustakaan online. Nah, sekarang tuh jadi bisa nah di apa? Di HP juga membaca gitu ya. Gak apa-apa di HP juga, tapi kita fokus membaca gitu, enggak selamanya kita chat atau apa IG, TikTok gitu ya, joget-joget gitu. Enggak selamanya Jadi kayak harus gitu. ada bacanya juga. Gitu minimal lah satu hari itu 10 sampai 15 menit lah, ada yang nempel lah di otak kita gitu. Terus hari ini tuh kita baca apa sih gitu. Ibu, kalau tantangan ibu dalam mengajar sama membimbing di literasi itu ada nggak? Ada sih, kalau mengajar ya anak-anaknya kan kalau kelas 7 ya, kelas 7 kan suka gimana ya, masih kekanak-kanakan gitu ya dari Masih SD, jiwa SD. gitu suka berisik atau apa, tapi kan kita diredam gitu ya, sebisa mungkin kita gimana nih supaya di kelas itu kondusif gitu, dengan cara misalkan kita belajar tapi sambil bermain juga. Jadi harus ada hiburannya gitu. Nah iya, Kalau misal dalam ini membimbing literasi sama bengkel sastra, ibu ada nggak? kalau literasi ya kita harus apa ya, kalau literasi ya kita harus baca sih, itu doang. Kita harus jangan males. Kalau males kan nanti kan itu kan ada deadline-nya nih. Tantangan Januari, Februari itu beda. Jadi Januari itu harus sudah mengirim di tanggal 30 atau 31 nih. Itu tuh sudah dikirim tugasnya. Nah, kalau kita malas-malasan kan nanti jadi yang Februari nanti gimana, nanti molor lagi waktunya. Jadi malah tambah numpuk tugasnya. Jadi jangan malas aja gitu. Tapi anak-anaknya mah pada baik-baik kan ya, ibu? Alhamdulillah pada semangat gitu ya. Sampai kemarin pun pas mau ke Soreang ke Gedung Toha. Tadinya kan anak-anak kalau tahun kemarin kan ada jambore nih. Jambore itu SD, SMP kan semuanya disatukan. Nah, udah disatukan itu kan cuman yang datang itu kepala sekolah, guru pembimbing sama anaknya cuma satu. Iya, Masing-masing satu orang. satu? Iya. Jadi Dari perwakilan? Ya, perwakilan. Nah, tapi alhamdulillah ya, kalau yang sekarang semuanya boleh ikut gitu. Jadi enggak kok dia yang ininya, Jadi aku enggak iya, sirik-sirik iya, gitu. gitu. A few moments later. Ibu, aku pernah lihat nih di IG ibu. Nah, ada ada foto ibu yang lagi di Jepang sama suami ibu. Itu tuh ngapain aja sih di Jepang, ibu? Oh, itu tuh lagi ini sih, kan ibu kan waktu itu S2-nya bareng juga sama suami ibu gitu. Sama-sama bahasa Indonesia kan gitu. Sama pelajar bahasa Indonesia juga. Kita kuliah bareng-bareng S2 kan. Terus pas udah 1 tahun sebelum pas ada COVID banget ya, pas ada COVID banget itu kita studi banding ke Jepang itu dari kampus ke Jepang itu ngapain aja sih gitu ya, penanya gitu kan, ngapain aja kita itu ke SMP yang ada di sana ya, ke SMP yang ada di sana, terus ke Universitas Tokyo juga, terus di SMP di sana lupa lagi ya kayak gitu ya namanya, udah lama banget itu kejadiannya pas mau COVID banget, pas ada COVID di Indonesia. Nah ibu malah ke sana ya. Nah terus di sana ke SMP nah perbedaannya di SMP kita kan kalau di sini kelas A B C D gitu ya. Kalau di kelas A kan ininya belajarnya Indonesia, di kelas B Sunda. Terus ini beda lagi gitu ya, beda-beda di setiap kelas. Nah kalau di SMP yang ada di Jepang itu semuanya sama. Jadi
serempak misalkan A sampai E itu semuanya belajar bahasa Indonesia semuanya. Jadi sama ini. Sama. Tapi kalau gurunya gimana? Gurunya banyak. Wah, jadi fasilitasnya ada. Selain itu kegiatan itu ada kegiatan apa lagi? Tadi sih kita ke Universitas Tokyo, kita lihat ya bagaimana belajarnya di sana itu seperti apa. Memang seru ya, seru. Terus kita juga di sana kan, oh iya kan kita waktu itu COVID ya. Tapi kalau di sana masih biasa aja gitu. Jadi tapi belum kita juga jaga-jaga aja, kita selalu pakai masker kalau di luar gitu ya. Kalau di dalamnya kita bolehlah buka maskernya gitu. Soalnya di sana belum terlalu ketat. Belum terlalu ketat seperti di Indonesia. Tapi ibu, kalau ibu tahu ada COVID di Indonesia tuh pas udah nyampe di sana atau pas gimana? Pas mau berangkat banget. Pas mau berangkat banget, jadi Iya. aduh gimana nih terlanjur gitu. Iya, terlalu visa kan udah ada gitu, terus tiketnya juga ada, terus uang juga udah ya untuk penerbangan tuh segala macam udah gitu ya. Itu kan sebagian disubsidi oleh kampus gitu ya. Begitu. Jadi ya udah kita berangkat aja, kita Bismillah aja gitu. Bismillah aja, semoga Bismillah aja. kenapa-kenapa. Iya. Dan alhamdulillah sampai ke Indonesia juga alhamdulillah kita semuanya sehat-sehat gitu. Ibu, ini ada pertanyaan aku kan, ibu kan katanya tadi ke SMP, terus ibu juga ke Universitas Tokyo. Yang jadi pertanyaan aku tuh, pakai bahasa Inggris apa bahasa Jepang, atau malah yang di sananya itu ada beberapa orang Indonesia jadi berkomunikasinya pakai bahasa Indonesia? Nah, pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Ibu ke sana mau ada yang namanya tour guide, tahu nggak? Tahu. Nah, yang seperti itu. Jadi kita di sana ya emang ada sih sebagian orang Jepang yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita juga bisa pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, si dosennya atau yang dosen yang di sana memakai bahasa Jepang dulu, nanti sama tour guide-nya di translate-nya ke bahasa Inggris atau ke Indonesia langsung gitu, ke Indonesia gitu sih. Ibu sempat kaget nggak waktu pertama kali ke Jepang gitu? Oh, kalau di Jepang gini bisa ada perbedaan kebiasaan atau Iya. budaya gitu? Banget Banget. kalau di sini ya lihat jalan-jalan gitu ya, jalan biasa gitu kan. Di sini masih ada tanah ya, kalau di sana nggak ada. Jadi ibu juga ke sana bawa sepatu 2 ya buat jaga-jaga gitu. Yang dipakai itu nggak kotor sama sekali karena nggak ada debu gitu. Jadi bersih banget. Di sana tuh sampah itu dipilah. Jadi kita juga jangan sembarangan. Kalau di sini masih ada ya yang buang sembarangan gitu ya. Di sana langsung kena denda. Kira-kira kisaran berapa ibu dendanya, ibu tahu? Aduh, ibu lupa lagi. Waktu itu ini sih tahu ya. Sekarang aduh lupa lagi. Udah itu tahun berapa? Tahun 2019 ya pas COVID itu. Iya. Nah, 2019 Januari lah itu. Pas ada COVID itu Januari kayaknya, iya. Januari Februari lah. Itu berapa lama ibu? 1 minggu. 1 minggu. Kalau lebih lama gimana ibu? Nah, kalau lebih lama kita ada trouble nih pas mau pulang. Pas mau pulang itu ada apa? Di sini tuh penerbangan semuanya di stop kan dari Indonesia. Tahu nggak yang waktu itu di stop? Ada. Tahu pernah Iya, ada berita. yang gara-gara takut Gara-gara COVID kan itu. Nah, ibu itu jadi penerbangan terakhir dari Jepang ke Jakarta. untung enggak. Nah, kalau ibu di sana tetap Gimana biayanya itu di sana kan kalau jajan juga kan mahal-mahal ya. Ya. Tapi namanya berbanding terbalik di Indonesia. Jadi untung sempat buat pulang dulu ya ibu ya. Iya. Kan ibu tuh udah S1 nih, S2 juga udah. Nah, kalau boleh tahu buat kita ke depannya nih, perbedaannya S1 sama S2 itu apa sih? Nah, sih betul itu. Beda sih ya. Kalau S1 dari ini aja, dari apa?
Kalau S1 itu kan 4 tahun ya, kalau S2 itu cuma 2 tahun. Nah kalau S1 itu kalau akhirnya itu ada yang namanya skripsi. Kalau S2 namanya tesis. Bedanya apa ini? Bedanya ya dari isinya juga beda sih. Kalau skripsi itu bisa apa? Kita meneliti, misalnya kayak SMP 1 PCT nih, meneliti anak-anak itu bagaimana, tingkat literasinya bagaimana gitu bisa 1 atau 2 lah, 2 sekolah bisa ya. Kalau tesis kemarin itu ibu minimalnya 5 sekolah. Pusing ibu. Iya, pusing, iya sih pusing gitu. 5 sekolah itu harus menemukan metode pembelajaran yang baru yang dibikin oleh ibu sendiri gitu, menerapkannya ke 5 sekolah itu dengan kemarin kan COVID. Jadi belajarnya pakai handphone kan, susah banget itu. Tantangannya berat banget ya ibu. Iya, dari kalau ibu sih mending jangan daring gitu ya, jadi langsung aja gitu kan, kita bisa datang kan ke sekolahnya terus mengajar anak-anak secara langsung. Ini kan dari HP, jadi kita nggak tahu ya anak-anaknya itu kayak gimana gitu. Bisa sama dihasilkan bisa beda. Iya betul sekali. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari 5 sekolah itu tesis ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ibu boleh gak kasih kita tips gitu buat nanti ke depannya misal SMA, kalau misal mau kuliah juga, biar kita nggak kayak kebobolan gitu, Nggak terlalu kosong banget. iya. Jadi kita nggak terlalu kaget sama materi-materinya, loh kok gini gitu. Kan kalau bahasa Indonesia juga ya taunya kan kita yang biasa-biasa aja gitu ya. Kalau di misalkan kemarin ibu S1 bahasa Indonesia, pelajarannya itu dibagi-bagi lagi. Dibagi-bagi Maksudnya Misalnya bahasa Indonesia itu ada mata pelajaran fonologi, kayak semantik, yang kayak gitu, beda-beda lagi. Jadi Indonesia itu ini fonem atau apa gitu. Terus kan kalau matematika juga suka ada ya aljabar ya gitu. Seperti itulah kayaknya. Jadi nggak semuanya dipelajari pas di sekolah dasar gitu. Iya, betul. Jadi kita ya intinya apa? Membaca literasi. harus membaca, awas gak baca. Iya, awas ya guys, ya harus ya. Karena dengan membaca itu kita bisa tahu gitu ya, ilmu-ilmu yang kita baca itu enggak, kalau kita baca udah gitu, itu kan enggak ini ya, kalau ya. Nah kalau kita baca ini ya, jadi kita langsung ke otak gitu. Ibu, menurut ibu sebagai cewek, kan kita nih cewek-cewek nih, Betul. menurut ibu pendidikan buat cewek itu penting atau enggak? Penting banget. Kuliah. Penting banget karena cewek juga ya harus berpendidikan yang tinggi. Kalau dulu iya sih ada batasannya. Iya betul. Setelah ada Ibu Kartini kan ya, ada sekolah kan, perempuan bisa sekolah, terus bisa sekolah yang tinggi-tinggi, mau S1, S2, S3 gitu. Sekarang kan nggak dilarang. Penting banget kita mendapatkan ilmu yang banyak, terus mendapatkan yang setinggi-tingginya lah gitu, karena kita juga sebagai ibu gitu ya, kita kan harus mendidik anak kita juga gitu ya. Sebagai sekolah pertama. Nah gitu, sebagai sekolah pertama untuk anak-anak kita itu seperti apa sih gitu. Jadi ke anaknya juga nanti, ibu saya pendidikannya sampai sini nih, kita harus melewati itu. Nah ibu berpikiran seperti itu kemarin, karena ibu sama ayah ibu itu cuman sampai SMA. Ibu mau pengen lebih dari ayah sama ibu gitu. Masya Allah. Jadi ada tantangannya nih.
Ibu harus membanggakan orang tua. Jadi dalam diri kita itu Harus TK dia ya. Pesan-pesan ibu buat anak-anak di luar sana. terutama cewek-cewek. Iya, terutama perempuan. Harus tetap semangat, harus berpendidikan tinggi juga, jangan dibanding-bandingkan sama laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki, semuanya sama. Benar. Maaf tadi ada iklan ya guys. Ya, iklan sedikit. Terlalu banget sih dengar Dengar perjalanan cerita ibu tuh ternyata, jadi kita bisa banyak tahu kayak sebenarnya bahasa Indonesia itu tidak semurah yang kita pikirkan. ternyata jadi guru itu nggak segampang itu. Gak segampang yang kayak kelihatannya cuma ngatur. Cuman ngajar gitu ya, cuman ini ada yang marah, ada yang itu aja ya. Iya betul. Nggak cuman itu. Jadi kalian tuh harus menghargai guru-guru guys. Karena perjalanan mereka tuh benar-benar pahit dan manisnya kerasa. Mereka juga pengen kalian itu kedepannya sukses. Jangan sampai kalian sia-siakan ilmu yang udah dikasih dari bapak ibu guru ya. Kayaknya Cukup segitu aja ibu ya. Makasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pengalaman-pengalaman yang udah ibu ceritakan ke kita informasi-informasi penting. tips-tipsnya. Iya betul. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bisa buat penyemangat dan motivasi buat kita. Jadi sekian dari Bengkel Sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Ibu. Kembali buatnya. Waktunya ngedit. Ya. Kabayang lamun teu